Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan rasa haru. Ya, sebahagia kita melihat pertandingan semifinal, ya, mendapatkan hasil siapa saja yang menjadi finalis. Ya, akan gue bahas hari ini, ya, yang ini gue highlight aja deh, poin-poinnya aja deh, ya. Spanyol, Prancis, dan juga Argentina, Inggris. Nanti gue akan bahas juga tentunya final idaman para fans Barcelona, final idaman blok sepak bola indah, final idaman, ya, sepak bola position, karakter, dan identitas. Ya, jadi kita sudah mendapatkan dua juara, ya, Spanyol dan Argentina. Kita lihat siapa yang akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Oke? Tapi sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang senantiasa menunggu uploadan terbaru YouTube gue. Sorry gue baru upload, ya, gue juga kangen sama kalian, ya. Dan kalau ini masih ada orang yang benci Messi di video ini nonton, dan lu benci Messi, dah lu nggak bakal kuat mental nonton video ini sampai selesai, ya. Gue janjikan itu, lu nggak bakal kuat mental nonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang ngerasa gue wakili, ya, yang ngerasa terwakilkan sama kalimat-kalimat yang gue ucapkan nanti, silahkan kalian klip, ya, kalian sebarkan di TikTok, di media sosial manapun. Agar apa? Agar orang-orang yang membenci Messi tidak lagi merasa rugi, ya, karena tinggal satu match, bisa jadi itu adalah last dance Messi, ya, di final Piala Dunia melawan Spanyol. Dan sangat rugi apabila ada mahakarya, anugerah terindah yang diciptakan Tuhan untuk pecinta sepak bola, lu hanya ingin melihat Messi kalah, Messi terluka, Messi menangis. Lu tidak bisa menikmati sepak bola lagi. Oke, teman-teman. Nah, gue ini lagi rame juga orderan yang masuk tentang t-shirt gue. Ini maknanya dalam nih guys, ya. Tuhan menciptakan Messi, namun atau malah kau menjadi Dodo Lovers. Ini laris banget, ya. Piece-nya juga nggak banyak. Kalau kalian mau, silahkan rebutan dengan teman-teman lainnya, ya, dari berbagai size, dan harganya juga nanti tertera. Bisa kalian hubungi di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi, atau nanti gue komen, gue pin, bisa langsung cek ke situ, ya. Ini maknanya dalam banget, ya, karena ini bakal gue bahas selama YouTube ini tayang, dan menjadi premisnya, ya, menjadi benang merahnya kenapa ada tulisan Tuhan menciptakan Messi namun kau, ya, itulah, ya. Oke, itu dia. Langsung gue masih harusnya setelah match, ya, baru gue langsung upload gitu biar ada misional. Gue nangis guys, gue nangis melihat permainan Argentina, melihat Messi di usia 39 tahun berjibaku 90 menit, ya, bersaing dengan orang-orang yang dibilang generasi penerus, ya. Wah, gila, ya. Gini. Oke, kali ini gue buka dengan, ya, dengan kata, jangan ngefans sama Messi kalau lu gak percaya apa yang namanya keajaiban. Jangan ngefans sama Messi kalau kalian tidak percaya dengan yang namanya keajaiban, ya. Messi mengajarkan kita terus bekerja keras. Messi mengajarkan kita terus untuk tidak pernah menyerah. Dan apabila memang jalannya ada, apabila memang pintunya terbuka, apabila memang semesta akhirnya ingin memberikan kepadamu, maka kau akan dikasih, maka kau akan mendapatkannya. Jika semesta menganggap kau layak untuk mendapatkannya, kau akan mendapatkannya, ya. Ini Inggris Argentina aja, ya. Gue nggak tahu. Gue sedikit intermezzo dulu nih. Gue dukung Spanyol, jelas Spanyol. Gue suka kotanya, gue suka banyak pemain Barcelona di Spanyol, gue suka karakter dan identitas permainan Spanyol,
Ya, karena gue dukung sampai Spanyol juara, ya makanya 2010 gue suka, Euro kemarin menang gue suka. Dan ketika gue nonton Argentina, yang mana gue udah dukung di 2022, gue ngerasa itu udah selesai. Ya, Messi, kita dan Messi itu udah selesai dengan Messi mendapatkan trofi Piala Dunia. Dia udah mendapatkan semuanya, udah menamatkan sepak bola, sudah menutup bukunya. Tapi apa yang kita lihat? Di match pertama, Messi brace, cetak 2 gol. Di match berikutnya, hat-trick. Di match berikutnya, cetak gol lagi. Dan match demi match, selalu terlibat dan berkontribusi untuk memenangkan Argentina. Gimana nggak kagum kita? Hah? Bersaing dengan Mbappe, Haaland, Harry Kane, Bellingham, pemain-pemain yang mencetak gol lainnya. Sampai muncul quotes dari gue yang mengatakan setiap orang ada masanya, setiap masa ada Messinya. Messi lagi. Gimana ngeliat Messi ini? Aduh, emes banget gue. Bahkan gue sekarang sudah memahami, ya, sudah memperdalam, dan akhirnya gue paham dan mengamini kenapa ada orang yang membenci Messi. Yang pertama, idola yang dia suka kalah hebat dibanding Messi. Jauh levelnya dibanding Messi. Poin kedua, tim yang dia dukung dikalahkan oleh Messi. Yang berikutnya, tidak ada Messi di tim yang dia dukung. Yang terakhir, emang itu orang gak ngerti bola aja. Ya. Coba ya, kalian mungkin ada haters Messi di sini. Drop di kolom komentar gua alasan kenapa lu membenci Messi. Kalaupun lu malu pakai akun asli, pakai akun alter nggak apa-apa. Gua mau denger ya alasan kenapa ada orang membenci Messi as personality, as a football player. Jelasin ke gua. Gila ini Messi, bro. Nangis gua nonton Messi. Bahkan orang-orang yang frustasi dengan Messi, argumentasinya itu udah gak masuk akal. Ya. Prestasi Messi diduga anak FIFA, Piala Dunia diduga settingan. Itu salah satu prestasi tersendiri untuk Messi. Dan gue mau ngasih tahu nih ya, boleh diklip lagi. Nih, gue mau ngasih tahu buat kalian yang bilang Piala Dunia itu settingan. Piala Dunia itu settingan. Argentina dikasih bracket yang gampang. Gue bakal jawab, iya betul, sepakat Piala Dunia itu settingan. Argentina selalu dikasih lawan yang gampang. Argentina dikasih Cape Verde, Argentina dikasih Mesir, Argentina dikasih Swiss, dan Argentina dikasih Inggris. Semua yang dilawan Argentina itu adalah lawan-lawan yang mudah dan gampang. Andai saja sepak bola diukur siapa tim yang menang bukan dari jumlah gol, maka Inggris sudah membantai Argentina. Kalau sepak bola diukur dari cuitan-cuitan sampah para pandit, cuitan-cuitan menyebalkan para fans Inggris, Argentina kebantai itu. Kalau tolak ukur kemenangan sepak bola ya dengan opini-opini katro pandit-pandit Inggris, ya, opini-opini jelek, serangan-serangan fans Inggris, nampaknya Inggris menang. Tapi sangat disayangkan, siapa yang menang harus ditentukan dari jumlah gol. Gimana itu? Messi badannya mungil, kecil, ya. Dia pasti akan kesulitan bermain di Premier League. Lihat, Messi masih muda. Ya, siapa pencetak gol terbanyak di klub-klub besar Liga Inggris? Jawab, Messi. Bahkan sepanjang Messi memperkuat Argentina, dia belum pernah bertemu dan berhadapan dengan Inggris. Ya, Messi mengatakan salah suatu kehormatan bisa berhadapan dengan Inggris, salah satu negara hebat, ya, diisi oleh pemain-pemain luar biasa. Saya sangat antusias. Siapa yang terlibat
untuk kemenangan Argentina, siapa yang menjadi man of the match, siapa yang memberikan assist terhadap gol-gol Argentina? Messi. Patah lagi, semua teori-teori dipatahkan. Messi mematahkan teori-teori untuk para pembenci Messi. Ya, adanya Messi di sepak bola menyulitkan football analis, karena football analis harus selalu berinovasi, berevolusi, memunculkan data analitik terbaru untuk memahami sebegitu pengaruhnya Lionel Messi dalam sepak bola. Apalagi perdebatan GOAT. Ini perdebatan GOAT kalau masih ada, tinggalin teman kalian guys. Tinggalin. Ya, kalau masih ada yang bilang Ronaldo lebih hebat dari Lionel Messi, tinggalin. Sepakat, bilang oke, sepakat. Ya udah, dalam hati aja kita ngomong yang lain-lain ini dalam hati. Mengidolakan wajar gitu. Gue suka Xavi, ya gue suka Messi, gue suka Guti di Madrid, gue suka siapa lagi ya, Arsenal, Fabregas gue suka. Ya, tapi untuk kategori GOAT, predikat GOAT, mahkota GOAT, lu harus memposisikan tersendiri satu orang, bro. Ya. Gue nggak memaksa. Ada orang yang bilang Ronaldo GOAT apa? Terserah fans Ronaldo mau ngomong apapun. Yang jelas apapun yang dikatakan fans Cristiano Ronaldo, gue akan selalu bilang Messi berada beberapa level di atas Cristiano Ronaldo. Prestasi terbaik Cristiano bukan mendapatkan 5 Ballon d'Or, UCL, dan gelar demi gelar lainnya. Tapi prestasi Cristiano Ronaldo adalah ketika dia bisa disandingkan dengan Lionel Messi. Klip. Silakan. Ya, boleh gitu. Gua kalau memang masih denial boleh, kayak GOAT gua Ronaldo, GOAT lu siapa? Makanya gini. Gua sepakat sama, gua nggak tahu siapa yang ngomong ya. Kalau lu mencoba untuk sedikit mengerti sepak bola aja, lu akan tahu siapa yang terbaik Cristiano dibanding Messi. Ya, sekali lagi. Kalau lu mencoba belajar dan mengerti sedikit tentang sepak bola, ya, lu akan tahu siapa yang lu pilih antara Cristiano atau Messi. Ya, karena output yang keluar dari mulut, ya, itu kan input yang kita terima dari mata, dari otak, dari yang kita lihat dan kita baca. Ya, sedikit aja mengerti tentang sepak bola. Kotak dalam sepak bola terbagi 18 kotak. Ya. Ada low, mid, high. Ya, peran nomor dalam sepak bola 1 apa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apa perannya? Ya. Masukin 2 pemain tersebut. Siapa yang berperan lebih banyak dalam sepak bola? Siapa yang bisa berperan lebih banyak dalam sepak bola? Ya. Messi bisa melakukan berbagai macam peran dalam sepak bola. Goal getter dia bisa, finisher dia bisa, assist dia bisa, lead the game dia bisa, pre-assist dia bisa, create change dia bisa, delay dia bisa. Messi bisa ngeflank, jadi striker number 9, second striker, jadi attack midfield. Bisa. Dan selain dia bisa melakukan role yang berbeda, kalaupun diadu sama orang yang berada di role tersebut, masih menang Messi. Ya. Mau apa? Argumen apa lagi coba? Cristiano, ya, kebetulan dia pernah menjadi flank. Tapi kita kenal Cristiano sebagai striker. Ya. Oke lah, ini pencetak gol luar biasa Cristiano, ya. Pencapaiannya luar biasa mencetak gol. Apakah sepak bola hanya untuk sekedar angka? Hapus golnya Cristiano, hapus golnya Messi. Siapa lebih banyak berkontribusi? Assist. Nah, hapus lagi assist. Hapus lagi assist Cristiano dan Messi. Siapa create change terbanyak? Pre-assist terbanyak? Dribble tersukses?
Cristiano butuh mencetak gol untuk menunjukkan dirinya dia yang terbaik. Ya, Messi tidak perlu mencetak gol untuk membuat dunia tahu bahwa dia yang terbaik. Messi kalau nggak bisa cetak gol, dia bakal jadi asis. Dia nggak bisa jadi asis, dia turun jadi pre-asis. Nggak bisa jadi pre-asis, dia turun lagi. Dia membuat peluang, nge-create chance. Nggak bisa dilakukan itu, turun lagi. Lead the game. Ya. Makanya itu yang membuat rating Messi selalu bagus. Apa yang dilakukan yang satunya, apabila dia tidak mencetak gol, selesai. Pelatih bisa mengganti Cristiano dengan striker lain untuk membuat gol. Tapi apabila Messi yang diganti, pelatih akan bingung dan dia harus mengubah sistem yang ada di lapangan. Cristiano pencetak gol handal, tapi Messi itu sepak bolanya. Di dunia perperangan, Cristiano ini pedang yang tajam, tapi Messi otak yang bikin perang itu jadi menang. Back-back lain takut ngelihat Cristiano ada di kotak penalti. Satu tim takut ngelihat Messi ada di lapangan. Mungkin Ronaldo di mobil teknologi itu Ferrari. Messi Albert Einstein, mengubah cara pikir orang. Bagaimana cara berpikir di dunia modern? Gimana? Hah? Jadi gue ngerasa nggak apple to apple sekarang membandingkan Cristiano dan Messi. Ya, silahkan raih idolamu dengan torehan gol terbanyak. Tapi pemain terbaik, sepak bola terbaik, sepak bola terlengkap, sepak bola terhebat, serahkan untuk Lionel Messi, Lionel Andreas Messi Cuticini. Gue bingung gue. Gini, Pildun sekarang, nih out of context semua ya. Pildun sekarang tuh udah kayak sistem politik bro. Ya. Teman-teman kita yang biasanya bahas bola, kita udah tahu nih, oke lu Ronaldo, lu Messi. Tapi ada orang yang dia selama ini nggak menunjukkan keberpihakannya gitu. Tiba-tiba muncul, oh lu Ronaldo, oh lu Ronaldo, ini Ronaldo, itu Ronaldo. Kayak baru cair gitu, kayak buzzer 02 baru cair ya. Oh cair, oh Ronaldo, lucu banget deh. Gue sih nggak masalah, nggak ada masalah personal pribadi. Cuma yang paling lucu adalah ya orang yang ngefans sama Cristiano tapi pura-pura netral. Sumpah itu lucu selucu-lucunya di momen ini. Ya, gue lebih baik kayak Die Hard deh. Orang-orang yang lu lihat di YouTube gitu, bela Ronaldo mati-matian. Nggak apa-apa, silakan. Emang itu jalan hidupnya gitu. Ya, Ronaldo, Messi terbaik. Enggak, Ronaldo ini bla 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 A B C D E F G. Ya, tapi secara taktikal kalah Ronaldo di lapangan. Oh enggak, secara personality Ronaldo menang. Ya, secara bola udah bukan bola lagi tuh, udah ngomongin kesehatan, ngomongin tato, ngomongin kepribadian, jadi sosiologi, ahli sosiologi. Nggak apa-apa itu Die Hard. Tapi yang pura-pura netral lucu. Ya udahlah kita nikmatin aja keduanya. Ini last dance kedua pemain terbaik, last dance kedua GOAT. Ya, Messi pernah mencapai ini, Ronaldo pernah mencapai ini. Ya, kita ditemani masa kecil oleh Messi yang bla bla bla, Ronaldo yang ini itu. Greget. Ya, Messi hat-trick, Ronaldo hat-trick, Messi dapat 3 Champions, Ronaldo dapat 3 Champions. Ya, Ronaldo dapat Euro, Messi dapat Copa America. Messi dapat finalissima. Messi dapat Ballon d'Or lagi. Messi dapat Piala Dunia. Messi masuk final 3 kali dengan skuad yang berbeda dan seadanya. Terus kita disuruh menikmati keduanya. Gue kasih tahu, yang bisa kita nikmati adalah Lionel Messi yang sekarang. Ya, berpura-pura netral karena tidak merasakan pertempuran bagaimana fans Messi dan Ronaldo dari 2016. Itu sebuah kelucuan yang hakiki dan meminta respect. Ya respect mah respect gitu.
Ya, oke, opini bagus banget ya. Ronaldo dapat A, Messi dapat B, Messi dapat C, Ronaldo dapat D. Kita tahu itu, kita tahu. Tanya siapa yang terbaik di antara Messi dan Ronaldo. Kelar. Dia tahu jawabannya, tapi berat untuk mengatakannya. Tanya siapa yang hebat, Messi atau Ronaldo. Itu adalah pertanyaan yang gampang namun sulit untuk dikatakan. Banyak banget nih potongan, bro. Potongan banyak banget. Potongan banyak banget, sumpah. Nonton minum dulu bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa, bro. Dan Messi harus berhadapan dengan Spanyol. Gue yakin Messi itu setengah Argentina, setengah Spanyol, bro. Messi lahir di Argentina, tapi tumbuh kembang di Spanyol. Gue track back lagi ya, kisah Messi, kisah gue dengan Messi. Mungkin ada yang sama nih sama lu nih. Mungkin lu gak mengidolakan Messi dari awal, ya. Pun gue mengidolakan Xavi karena gue suka midfielder. Gue suka orang yang mengatur tempo. Ya, ada Messi di situ, ada Xavi, ada Ronaldinho. Ya, gue suka Xavi. Sampai di titik Ronaldinho mengatakan, ada anak namanya Lionel Messi, dan kalian harus lihat, dia ini akan bisa lebih besar dari saya. Di saat itu Ronaldinho sedang prime. Di saat Ronaldinho prime, dia bisa mengatakan Messi akan lebih besar dari saya. Gue penasaran. Gue baca sejarah bagaimana seorang Messi, ya, anak kecil tumbuh besar melawan ketidaksempurnaan. Ya, hormon dia berbeda dengan manusia-manusia normal lainnya. Ya, dia harus menyuntikkan hormon tiap dibutuhkan dengan biaya yang tidak murah. Ayah dan ibunya seorang kelas pekerja, ya, seorang pekerja ya working class, tidak kaya, tidak banyak uang. Dia harus beli hormon buat disuntikin. Bahkan sesekali Messi harus bisa nyuntik sendiri. Berjuang di Barcelona akhirnya. Main di Barcelona, menemukan lagi Lionel Messi. Menemukan bakat. Ya, dia bisa mendapatkan semuanya, sextuple, apalah semua yang namanya trofi sudah diraih oleh Messi di Barcelona. 2016. Di situ Messi ya dicerca karena tidak bisa atau belum berhasil membawa Argentina meraih trofi internasional. Messi frustasi. Bahkan ada fans Argentina yang membakar jersey Messi karena menganggap Messi ya tidak sama dengan Maradona. Messi bukan pahlawan, bukan hero-nya. Ya, Messi frustasi. Messi punya anak, dia melahirkan seorang anak. Sampai akhirnya dia fokus kepada keluarga, dia fokus kepada anak. Messi tidak lagi memikirkan menang atau kalah, gagal atau juara. Tapi justru dengan dia fokus dengan keluarga, dia hanya ingin bermain bola dan menjadi orang baik. Messi memenangkan Copa America. Messi memenangkan Finalissima. Messi memenangkan Piala Dunia. Messi memenangkan kembali Copa America. Apa yang bisa kalian benci dari seorang Messi? Apa? Nih, kalian klip ya, dari Messi dan Cristiano ada pelajaran yang harus kita ambil. Ada hikmah yang harus kita terima. Messi mengajarkan teruslah berusaha dan berdoa. Hapuslah kata belum, hapuslah, ulang, gak enak kalau di klip nih, gak enak ya. Dari Messi dan Cristiano ada hikmah yang bisa kita ambil. Dari Messi kita belajar, teruslah bekerja, berusaha, dan berdoa. Hapuslah kata tidak, hapuslah kata gagal menjadi belum, dan menjadi belum berhasil. Suatu saat, ketika kau sudah pantas untuk mendapatkannya, maka semesta mengizinkan kau meraihnya. Di Piala Dunia Messi melakukan itu. Gagal sekali, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Sampai akhirnya juara. Dan akhirnya ketika memang layak dan pantas, kalian akan diberikan. Hapus kata belum, hapus kata gagal, hapus kata tidak mungkin, hapus kata gagal.
Sementara dari Kristiano kita belajar bahwa gagal tuh boleh. Gagal itu sangat boleh. Ketika kita gagal, ketika kita tidak berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, carilah sesuatu yang mirip yang bisa menyenangkan dirinya sendiri. Messi dapat Ballon d'Or, Ronaldo dapat Dubai d'Or. Messi dapat World Cup, Ronaldo di Arab dapat piala yang mirip World Cup. Jadi untuk Messi kita belajar tidak ada kata gagal, tidak ada kata tidak mungkin. Selagi kita berusaha, bekerja keras dan berdoa, kata itu menjadi belum. Dan ketika kita sudah layak mendapatkannya, kita akan diberikan. Dari Kristiano kita belajar, gagal itu tidak apa-apa. Ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, carilah cara lain untuk membahagiakan diri sendiri. Messi mendapatkan Ballon d'Or, Ronaldo mendapatkan Dubai d'Or. Messi mendapatkan trofi World Cup, Ronaldo mendapatkan trofi yang mirip World Cup di Arab. Jadi kalau ada orang yang masih bilang, mari kita nikmati kedua GOAT. Tolong diralat ya. Kita menikmati GOAT yang bernama Lionel Messi. Dan kalau bisa saran, kalau kalian percaya ya, kemarin gue nonton Messi, nonton Argentina, nangis. Saat itu gue pengen ngajak kalian, para pembenci Lionel Messi, untuk menikmati anugerah terbaik yang Tuhan berikan terhadap pecinta sepak bola. Mahakarya yang sangat luar biasa untuk penikmat sepak bola. Ini gue kasih puisi. Bukan puisi sih ya, gue catat kata-kata untuk para pembenci Messi yang gue nggak tahu kalau masih benci sampai sekarang ya. Ini untuk mengajak kalian menikmati tontonan terakhir, untuk kesempatan terakhir untuk menonton Lionel Messi. Ya. Kasihan untuk orang-orang yang membenci Messi sampai saat ini. Messi tidak butuh pembelaan karena Messi tidak pernah kekurangan penghargaan. Messi tidak perlu untuk membuktikan sesuatu. Justru kasihan dengan orang yang menanamkan kebencian, menimbulkan kebencian yang mendarah daging, mengalahkan kenikmatan untuk menikmati Messi. Bayangkan, di generasi yang sama, dunia diberi kesempatan untuk melihat pemain terbesar yang pernah ada dan pernah menyentuh bola. Pemain yang membuat satu stadion bergemuruh bukan saat ketika dia mencetak gol, tapi dari momen-momen kecil, dari sentuhan pertama. Pemain yang bisa membuat statistik harus selalu terus diciptakan. Karena statistik lama tidak cukup untuk menjelaskan pentingnya dan pengaruhnya Lionel Messi di lapangan. Masih ada yang benci? Buat mereka yang menonton Messi sambil membenci dan berharap Messi gagal, buat mereka yang berharap setiap dribble Messi salah dan terjatuh, buat mereka yang berharap tiap umpan gagal Messi dicatat untuk menjadi ejekan, buat mereka yang menganggap setiap trofi Messi itu hanyalah kebetulan, tanpa sadar waktu akan terus berjalan. Sepak bola tidak akan selamanya memiliki Lionel Messi. Suatu hari kalian akan ceritakan kepada anak kalian. Dan anak kalian akan bertanya, "Ayah, Papa, apakah Messi itu nyata? Apakah benar ada pemain yang bernama Messi? Apakah benar ada orang yang bisa bermain seperti Messi?" Lalu orang-orang yang sibuk menjadi pembenci hanya bisa menjawab, "Iya, saya
hidup di zamannya. Itulah kerugian terbesar. Itulah kerugian terbesar karena ada mahakarya yang harusnya dinikmati, kau malah membenci. Karena kebencian membuat mereka kehilangan kesempatan untuk menikmati sesuatu yang mungkin hanya lahir satu kali seumur hidup. Sekarang adalah bab terakhir Lionel Messi. Bab terakhir Lionel Messi. Jika Messi sebentar lagi akan menutup buku, maka tidak ada lagi orang seperti Lionel Messi. Beruntunglah kita yang bisa menikmati Lionel Messi tanpa membencinya. Afif Safi, 2026. Tulisan gue jelek, jadi terbata-bata. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.